Oke, mulai. Tiket rapture yang ketiga. Judulnya Pernikahan di Kana. Ya. Nah, ini kenapa saya dapatnya mengenai pernikahan di Kana. Rupanya pernikahan di Kana ini ada nyambungnya juga. Karena kisahnya pernikahan. Nah, rapture itu juga pernikahan. Gitu ya. Rapture juga pernikahan. Nah, jadi ada. Cuman kalau enggak dapat rema, enggak dapat wahyu, bingung nyambungnya di mananya. Ternyata ini nyambung dengan gadis bijak. Gitu ya. Nah, teman-teman di kitab Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini ayat rapture, ya. Ayat rapture di ayat 2 itu dijelaskan bumi rusak oleh percabulan dengan pelacur, ya. Nah, ini cuman jelasin aja bahwa rapture itu berbicara tentang pernikahan anak domba. Tuhan Yesus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yang para gadisnya itu gadis bijak, ya. Nah, sekarang kita masuk pada pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana itu ayatnya Yohanes 2, 1 sampai 11. Nah, ini saya bacain dulu ya. Yohanes 2, 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Karena mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan murid adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ini ayat, semua ayat daripada pernikahan di Kana. Nah, sekarang kita itu nanti ini banyak memakai simbol-simbol lambang-lambang. Ya, yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ya. Nah, 3 hari ketiga. Pernikahan di Yahudi itu biasanya 7 hari. Ya, 7 hari. Nah, ini Tuhan Yesus dan keluarganya datang pada hari ketiga. Jadi pada pertengahan. Dia tidak di awal, ya. Kenapa? Mungkin kalau kita lihat, ya, itu
kebetulan aja gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi angka 3 itu mengandung arti, gitu ya. Nah, kalau arti-arti perlambang 3, tinggal 3, kalau lambang 1 itu biasa, 1. Kalau 2 itu sudah very, sudah sangat. Kalau 3 itu berbicara ekstrim. Benar-benar gitu loh, extremely gitu ya. 3, mentok. Gini, kalau kita marah sama orang, 1, 2, 3 langsung gitu ya. Nah, 3 itu sudah berbicara ekstrim gitu ya. Nah, Tuhan maksudnya ngomong ini pernikahan nih, ekstrim buat Tuhan gitu ya. Ini benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Nah, ada perkawinan di Kana. Nah, Kana itu bahasa Ibrani yang artinya itu cemburu. Ya, emang ada yang kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, semuanya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang kebetulan. Jadi ini adalah hal yang ekstrim, pernikahan, dan Tuhan ngomong cemburu. Persis di Wahyu tadi yang ngomongin pengantinnya telah siap sedia pengangkatan itu, pernikahan anak domba. Di ayat 2-nya dia udah ngomong menghakimi pelacur besar, merusakkan bumi dengan percabulannya. Kalau ngomong pelacuran berarti dia adalah melanggar daripada pernikahan itu. Ya. Nah, kecemburuan itu yang utama, dan pernikahan adalah Tuhan bilang ekstrim. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, tapi kenyataannya kan mamanya juga ada. Jadi banyak tafsiran daripada tradisinya di sana dikatakan kenapa kok papanya, Bapak Yusuf, papanya Tuhan Yesus biologis, itu kok nggak ada. Jadi banyak tradisi mengatakan Pak Yusuf, papanya Tuhan Yesus itu sudah meninggal di usia muda. Itu tradisi mengatakan begitu. Jadi Tuhan Yesus selaku anak tunggal, anak pertama, dia itu ditafsirkan dia yang memikul beban keluarga. Ya, dari sini kelihatan jadi Yusuf sudah nggak ada, gitu ya. Nah, ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, jadi di tradisi Israel, pesta perkawinan itu 7 hari. Nah, jadi kalau hari ketiga dia kehabisan anggur sedangkan masih panjang, itu biasanya sangat memalukan buat pengantinnya yang mengadakan pestanya. Ya, harusnya tidak boleh kekurangan. Nggak akan istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau kekurangan itu memalukan banget sama pengantinnya. Gitu ya. Nggak boleh itu mestinya. Oke, sebentar. Nah, kita langsung masuk kepada ayat 5. Waktu ada kekurangan, Ibu Yesus bilang begini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu kita di sesi-sesi kemarin sudah dikatakan. New normal kita secara rohani yaitu adalah perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, gitu ya. Ternyata kan tidak gampang, ya. Tidak gampang karena banyak anak-anak Tuhan ini mempunyai cinta segitiga. Ya. Terhadap Tuhan Yesus iya, terhadap dunia juga iya. Gitu ya. Tuhan mau, dunia mau. Ini kan cinta segitiga. Kalau cinta segitiga kan akhirnya sulit. Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan itu aja sulit. Karena cintanya tidak utuh buat Tuhan Yesus. Cintanya cinta segitiga. Kalau di sesi yang gadis kemarin,
yang di ngomongin antikris, yang tefilinnya ditaruh di tangan kanan, itu yang berarti dia melakukan kehendak yang lain. Itu ya. Bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu di tangan kiri. Itu ya, yang benar tefilin ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lebih cepat lagi ya sekarang. Di ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, nah ini kita lihat. 6 tempayan. 6 itu berbicara manusia. Angka manusia itu 6. Nah, jadi 6 tempayan. Tempayan ini dilambangkan manusia jadinya. Maksudnya manusia gitu ya. Nah, ini cuman ada gambaran mengenai tempayannya segede berapa ya. Teman-teman udah tahu nih tempayan buat basuh kaki. Jadi dicedok buat basuh kaki, buat masuk rumah biar bersih ya. Nah, di bahasa aslinya itu 1, 2, 3 buyung, 2 atau 3 buyung, itu namanya firkin satuannya. Nah, 1 firkin itu 40 liter. 2 atau 3 firkin maksudnya. Nah, jadi itu ada 6 tempayan, masing-masing itu 2 atau 3 firkin. Kalau 2 firkin berarti isinya 80 liter. Kalau 3 firkin berarti isinya 120 liter. Nah, firkin apis tulisannya. Apis, jadi airnya itu ada di tengah-tengah buyung, kurang lebihnya. Nah, jadi gambaran tempayan itu kurang lebih ya, gambaran tempayan kurang lebih berarti sekitar 160 sampai 200 liter. Jadi tempayannya itu gambarannya besar ya, bukan tempayan kecil. Kayaknya sih seperti itu ya. Oke, tapi kita nggak usah hirauin ya soal besar kecil tempayan. Yang penting tempayan itu kita, manusia digambarkannya ya. Oke, sekarang masuk kepada intinya ayat 7. Ayat 7 dikatakan gini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, teman-teman udah tahu, air nanti ini ditambahin air. Jadi bukan air lamanya dibuang ya. Air yang sudah ada, yang kira-kira setengah tempayan, ditambahin. Dan perintah Tuhan sampai penuh. Nah, jadi maunya Tuhan itu penuh tempayannya. Jangan di tengah atau 3/4 gitu, jangan ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud air. Ya toh? Tadi tempayan itu manusia. Jadi manusia harus dipenuhi dengan air. Kalau ngomong dipenuhi, teman-teman pasti ada satu pribadi yang kita harus selalu dipenuhi ya. Kita baca apa air ya. Yohanes 7:37 dikatakan gini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya, ini ayat 39 perhatikan. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, aliran-aliran air hidup itu roh. Nah, jelas itu adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan mau kehendaknya kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kenapa? Kita di kisah ini sudah tahu nanti airnya yang dijadikan anggur, ya, airnya yang ada mujizat, airnya itu jadi anggur. Nah, makanya Tuhan mau penuh, jangan separuh gitu ya. Nah, terus di 39 dikatakan begini, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan jadi zaman nanti Roh Kudus masuk menyatu di dalam kita,
itu tunggu Yesus dimuliakan. Itu maksudnya Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah membeli tempayan itu jadi kepunyaan dia. Sudah menebus dosa-dosanya, membeli lunas dengan darahnya di kayu salib. Jadi tempayan itu sudah kepunyaan dia. Makanya dia isilah dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, Roh Kudus itu lambangnya air. Kalau air itu bening, transparan. Ingat ya, Roh Kudus itu air, bening, transparan. Kenapa Roh Kudus itu digambarin air yang bening atau transparan? Gitu ya. Kita lihat. Yohanes 16:13 dikatakan gini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi kenapa dikatakan bening? Yaitu berbicara, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, itu bening. Jadi dia tanpa kalimat gitu loh rohnya. Itu ya, itu Roh Kudus. Gitu ya. Nah, oke. Kita lihat lagi ya. Bahwa Roh Kudus itu adalah bening, adalah transparan. Tidak berwarna. Karena dia tidak mempunyai kalimat. Gitu ya. Dia tidak ada bentuknya. Kalau ada firman, ada bentuknya gitu ya. Nah, kita lihat ini, pribadi Roh Kudus. Roh itu adalah menghidupkan. Ya. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup itulah yang dimaksud Roh Kudus. Ya, kalau nggak salah di dalam bahasa aslinya begitu. Nah, jadi nafas hidup dihembuskan keluar dari mulutnya Allah kepada Adam. Berarti nafas itu tidak berbentuk, tidak berwarna, dia transparan. Dia menghidupkan Adam. Nah, itu Roh Kudus itu adalah roh yang kekal. Jadi roh itu semua kekal. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, tadi dikatakan barang siapa percaya kepadaku, berarti percaya kepada Tuhan. Tapi percayanya bukan versi kita, karena di sini dikatakan seperti yang dikatakan kitab suci. Jadi percayanya itu versi kitab suci, bukan kita ya. Gitu ya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, itu Roh Kudusnya mengalir masuk. Diomong mengalir itu kan kayaknya air ya. Mengalir masuk gitu ya. Nah, cuman penuh apa tidak? Gitu ya, di dalam tempayan itu. Nah, sekarang teman-teman, apa maksudnya penuh apa tidak? Gitu kan? Nah, penuh apa tidak nggak lain adalah area hidup kita. Area hidup kita diserahkan semuanya kepada Roh Kudus enggak? Atau sebagian, setengah, 3/4, terus atau ada area atau ruangan yang Roh Kudus nggak bisa sentuh gitu loh. Ya, ini penting sekali. Kalau Tuhan ngomong semua ini penting sekali. Karena air itu nanti yang diubah jadi anggur. Gitu ya. Nah, kalau air itu penuh, berarti seluruh area kehidupan kita dapat mujizat oleh Tuhan. Diubah air jadi anggur gitu ya. Nah, tapi kalau ada bagian yang tidak tersentuh Roh Kudus, berarti itu adalah bagian area yang kita
kita mapan banget, tidak diserahkan kepada Roh Kudus. Jadi firman tidak bisa masuk. Ya, nah teman-teman sudah tahu ya, anggur itu kan berbicara firman, anggur yang baru. Nah, Roh Kudus itu tidak berwarna. Firman itu berwarna karena firman itu mempunyai kalimat, mempunyai kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, jadi yang keluar dari mulut Tuhan itu kata-kata berikut roh. Nah, kata-kata itulah nanti yang nyambernya kepada air, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, firman itu nggak bisa masuk. Itu yang mendorong kita bisa percaya, bisa ngomong Aba Bapa, di Alkitab aja ngomong, itu Roh Kudus yang ngomong, bukan kita. Nah, ya. Jadi sekarang udah tahu. Akhirnya roh itu diubah, ada mujizat menjadi anggur. Ya toh? Berarti roh itu yang asalnya tidak berkalimat, dia itu cuma nungguin perkataan dari mulut Tuhan Yesus. Begitu keluar kata-kata dari Tuhan Yesus, kita terima. Di dalam ini, Roh Kudus itu yang tidak berkalimat, dia memegang kata-kata Tuhan Yesus. Dia menghidupkan perkataan Tuhan Yesus itu di dalam diri kita. Makanya diomongin, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, firman kan berkata-kata, dia ada bentuk, ada warnanya. Kalau itu digambarin anggur, berarti kan seperti merah tua keunguan gitu ya, seperti anggur ya. Itu warna daripada firman, gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi begini. Jadi kalau ada area kering, misalnya diisinya 3/4. Kita tidak mau serahkan area hidup kita yang 1/4-nya. Ya, kita kekeh banget, gua yang benar. Itu tidak sadar loh ya. Jadi firman tidak bisa merubah. Kalau firman tidak rubah, orang juga tidak bisa rubah ya. Nah, firman tidak bisa rubah karena dia kekeh banget. Wilayah kering itu tidak diserahkan kepada Roh Kudus. Ya, jadi firman tidak bisa menyentuh. Nah, area kering itu, kalau firman Tuhan katakan itu adalah kantong anggur lama. Karena kalau Tuhan paksakan, meletus. Kan diomong rusak nanti. Ya, jadi belum waktunya. Karena belum ada kerelaan dari tempayan itu. Dari kita belum ada kerelaan memberikannya kepada Tuhan. Ya, untuk dikuasai Roh Kudus, dirubah Roh Kudus melalui firman Tuhan. Gitu ya. Nah, ini bahayanya, gitu ya. Nah, kehendak Tuhan adalah full. Karena kan kita ini perjalanan kerohanian kita kan menuju segambar dengan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kalau tidak full, ya kita tidak bisa segambar. Nggak ada 1-2 area kita yang kita, nggak ada. Jadi Tuhan mau semuanya dirubah. Jadi kembali sama serupa dengan Tuhan Yesus. Itu intinya begitu. Nah, karena ada cinta segitiga ini, Tuhan mau, dunia mau. Sehingga ada daerah yang Tuhan tidak bisa sentuh. Roh Kudus nggak ngalir di sana. Jadi itu dibiarkan. Karena kita yang suka nggak memberikannya. Kalau diberikan, Tuhan ubah. Tapi itu sakit sekali ya. Dan hati-hati terhadap wilayah yang kering itu. Itu bisa penyebab kita jatuh di dalam Tuhan. Ya, bahkan itu berbahaya sekali kalau kita tidak gumulkan kepada Tuhan. Kenapa? Hosea 4 ayat 6 dibilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Gitu ya. Jadi ada 1-2 area, bahkan banyak, kita menolak diubah oleh Tuhan melalui pengenalannya gitu loh. Ya. Nah, itu karena area itu kita tidak berikan kepada Roh Kudus. Kita tidak berikan kepada Tuhan.
Tapi kalau kita kuasakan kepada Roh Kudus, kuasakan kepada Tuhan, karena tempayan itu sudah dibeli lunas, itu justru lebih bagus, lebih baik. Karena itu nanti akan terima mujizat, yaitu air jadi anggur. Jadi wilayah itu dilawat oleh Tuhan. Nah, kalau dilawat pakai firman, ya pasti nggak ada yang enggak, itu mujizat, itu powernya Tuhan Yesus, nggak ada yang mustahil. Itulah pemulihan terjadi, gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu nih sekarang, firman tidak turun dengan sendirinya. Harus ada landasan dari kitanya sendiri. Area-area yang sudah diserahkan kepada Tuhan, Roh Kudus yang menguasai. Gitu ya. Roh Kudus yang menguasainya, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat ini berbicara air itu sudah menjadi anggur. Jadi hilang. Warna airnya, beningnya hilang. Yang nampak adalah anggur. Yaitu firman itu yang hidup ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain. Berarti kita sudah ada penolongnya, diberi lagi. Gitu ya. Yang jelas seorang penolong yang pertama itu Tuhan Yesus. Keduanya diberi lagi untuk menyertai selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus yang ngalir tadi masuk itu loh. Memenuhi tempayan. Itu Roh Kudus. Itu selama-lamanya. Berarti dia tidak keluar masuk. Begitu ya. Selama-lamanya. Yaitu. Nah ini dijelaskan di ayat 17. Yaitu apa? Roh kebenaran. Nah ini dibilang kebenaran. Bukan Roh Kudus. Kebenaran. Berarti Roh Kudusnya sudah menyatu dengan kebenaran, yaitu anggur itu. Roh Kudusnya hilang, beningnya hilang, dia berubah menjadi anggur. Makanya dikatakan roh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang sudah ada kalimatnya, jadi namanya roh kebenaran, yaitu firman yang hidup, yaitu rema, yaitu pewahyuan yang sudah ada kalimatnya, perkataannya. Berarti yang sudah keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya, dunia tidak dapat menerima dia. Ya dunia gak bisa. Dunia gak percaya Tuhan Yesus. Roh Kudus ya gak bisa masuk. Roh Kudus gak bisa masuk ya firman gak bisa terima. Roh Kudusnya juga gak bisa terima ya kan. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, dia menolak firman ya pasti dia gak kenal gitu ya. Dan tidak melihat dia, karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus pun dia tidak percaya. Jadi nggak bisa melihat, nggak bisa mengenal. Kalau percaya pada perkataan Tuhan, itu dia bisa melihat. Ya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kamu mengenal dia. Dari mana kenalnya? Ya dari firman yang masuk itu. Ya, karena firman itu hidup. Begitu rema itu masuk, merubah pola pikir kita jadi minyak. Nah itu ya dikatakan kita itu mengenal dia. Karena kita berjalan bersama dengan dia. Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ya, nah itu udah jelas banget ya. Terus ada lagi. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan gini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran sudah datang. Artinya apa? Waktu aliran air tadi memenuhi tempayan masih bening. Terus diubah jadi anggur. Nah, itu sudah berupa roh kebenaran.
Roh Kudusnya sudah ada kata-kata, sudah ada kalimat, tapi bukan dari diri dia, dari Tuhan Yesus. Ya, itu nama roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lah, memimpin berarti kan dia nunjukin jalan dong, kanan kiri. Nah, itu yang dimaksud kata-kata. Itu roh kebenaran, Roh Kudus yang sudah ada kalimat firman-Nya, ya, yang dari mulut Tuhan Yesus. Begitu. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi semua dorongan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus. Ya. 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, Roh Kudus itu nungguin Tuhan bicara apa. Selalu dia fokusnya pada mulutnya Tuhan Yesus. Ya, waktu Roh Kudus standby di dalam diri kita, dia yang melunakkan hati kita, semua area mau dia basahi, sambil nunggu rema apa, Tuhan Yesus mau bicara apa. Makanya kita harus baca firman terus. Nah, begitu Tuhan Yesus keluar perkataan dari mulutnya, maka air yang ada di dalam kita itu berubah jadi anggur. Itu roh kebenaran. Ia akan memuliakan aku. Ayat 14 dikatakan gitu ya. Dan semua apa yang kita terima, rema, firman, wahyu, ujungnya pasti memuliakan Tuhan Yesus. Kalau tidak memuliakan Tuhan Yesus, itu diragukan. Dorongan, bisikan, atau impresinya benar dari Roh Kudus bukan gitu ya. Kalau memuliakan Tuhan Yesus, itu benar Roh Kudus yang mendorong. Yang dia terima dari Tuhan Yesus. Ya. Oke. Nah, di ayat 10 dikatakan gini. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, ini pemimpin pestanya. Ya, ini pemimpin pestanya bilang kepada pengantinnya, loh, kok anggurnya ini masih yang terbaik ya? Padahal ini udah hari ketiga, mestinya udah berkurang begitu kan? Artinya apa? Kalau anggur itu firman rema, artinya Tuhan selalu, kalau rema itu selalu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak punya rema yang KW2, KW3 tidak ada. Pokok di posisi yang terbaik sekarang, yaitu firman-Nya. Gitu ya. Dia tidak punya cadangan, dia tidak punya KW-KW, dia tidak punya poro-poro palsu gitu ya. Nah, pokok semua firman yang kita terima, itu yang terbaik. Kalau itu terbaik, itu benar-benar harus kita perhatikan. Artinya apa? Itu penting sekali. Extremely Tuhan ngomong di hari ketiga. Very, very important. Extreme. Lebih dari itu ya. Oke. Nah. Terus. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah. Sekarang. Balik lagi. Ini kenapa penting? Kalau kita lihat Tuhan Yesus bilang, saatnya belum tiba. Ya. Tapi belum tiba, tapi dia tetap mau berbuat. Kok seakan-akan dia melanggar begitu ya. Ya, seakan-akan. Nah, jadi ini cuman seperti tanda ya bahwa ini penting banget, urgent banget. Gitu.
Jadi belum waktunya pun oke, saya kerja. Yang mestinya enggak gitu ya. Nah itu cuman menandakan ini urgent banget. Mengenai air jadi anggur mujizat urgent banget. Jadi firman-firman rema yang kita dapat itu luar biasa, itu mujizat yang menyelamatkan kita gitu ya. Itu merupakan syarat untuk jadi gadis bijak. Karena tidak ada anggur, tidak ada minyak. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Ini nyambungnya sama kisah perumpamaan gadis bijak itu di sini. Matius 25 ayat 9 dikatakan gini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijak itu. Gadis bodoh minta minyak. Terus dijawab. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah ini. Ya. Kalau di bahasa sekarang kita beli. Tapi zaman dulu. Di Alkitab King James dikatakan barter. Tukar menukar. Gitu ya. Nah. Jadi dari sini gambaran jelas tuh. Yang dimaksud gadis bijak apa? Tukar. Areamu yang lama kasih Roh Kudus. Penuhi air. Mau ditukar sama Tuhan Yesus. Menjadi yang baru. Yaitu seturut firman. Air itu jadi firman. Artinya apa? Area kering akan dibasahi dengan area air. Yaitu Roh Kudus. Area yang kering, yang kedagingan, menjadi area Roh Kudus. Area kematian yang lama ditukar menjadi area kehidupan, yaitu area Roh Kudus. Kita melakukan semua kehendak Tuhan. Area yang kering, area manusia daging kita yang menemui kebinasaan, ditukar menjadi area manusia roh yang serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, maksudnya itu, ketika anggur baru sampai, rema itu datang waktu kita merenungkan, dari posisi Maria kita dengar, kita merenungkan, pikiran kita berubah, pola pikir berubah, itu namanya bertobat, sehingga itulah pelita menyala. Pelita menyala itu adalah pertobatan yang nantinya apa yang kita lakukan, ya dari itu. Dari pelita menyala itu. Nah jadi di pernikahan di Kana ini adalah hal yang ekstrim banget buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan memberikan materialnya minyak, yaitu anggur. Dari sini kita tahu Roh Kudus itu berperan banget untuk menghidupkan anggur itu di dalam diri kita. Tinggal respon kita itu merenungkan. Pikiran-pikiran kita yang gak cocok itu diganti semua, dibarter, kasih kepada Tuhan Yesus. Kita terima anggur yang baru, yang jadi minyak. Akhirnya pelita kita menyala. Makanya itu dikatakan gadis bijak. Nah jadi pernikahan di Kana ini ada luar biasa mujizat, ini keselamatan. Bahkan ini pertama daripada yang Tuhan Yesus lakukan mujizat. Selain yang hebatnya pertama, belum waktunya pun Tuhan beresiko, Tuhan kerjakan. Itu urgent banget, urgent banget. Nah, ada syarat-syarat. Tadi sudah dikatakan, tapi ada syarat lagi. Waktu di Wahyu bercerita tentang pengangkatan. Wahyu 2 ayat 17 dikatakan gini. Ayat terakhir ya teman. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Nah ini ada roh dan pengantin perempuan. Roh itu Roh Kudus, pengantin perempuan itu jelas gadis bijak. Bukan gadis bodoh ya, karena gadis bodoh pelitanya padam. Ini gadis bijak. Roh yang sudah nyala ya. Marilah, berkata marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, jadi dia ngomong, mari, yuk bareng-bareng. Nah,
Siapa yang mendengarnya? Nggak peduli, gadis bodoh atau mungkin non-Kristen. Ini nggak jelas. Tapi dia mengundang semuanya. Siapa yang dengar ya? Hendaklah ia berkata, marilah. Nah, jadi kalau siapa yang dengar ajakan daripada roh dan pengantin gadis ini, yang dengar ajakannya, marilah berkata, marilah juga. Jadi sambut gitu loh ya. Sambut apa? Dia ngomong gitu, sambutnya maksudnya apa? Barter minyak kepada penjual minyak. Kenapa? Dikatakan di situ, barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Air kehidupan, Roh Kudus yang bening itu. Nah, jadi syaratnya ini ya, yang mau barter, harus haus dan mau. Nah, tandanya kamu haus mana? Kamu datang. Tandanya kamu mana? Tandanya kamu mau. Yaitu tandanya mengambil air kehidupan itu, Roh Kudus. Ya. Nah, kalau haus tandanya itu datang, berarti di posisi Maria, baca firman, berdoa, ya pujian penyembahan, ya whatever apa aja gitu ya, datang. Nah, tapi karena ini ada kata-kata air kehidupan, itu berbicara tadi, tempayanmu dialiri air kehidupan. Nah, cuman kita mau sampai batasan level mana air itu memenuhi tempayan kita. Itu. Ya, itu tandanya. Nah, jadi haus dan mau itu adalah kunci daripada keintiman. Kunci daripada Maria itu haus dan mau. Ya. Saya jadi ingat ayat RA kita ya, Matius 11:28, barang siapa yang letih lesu berbeban berat ya, datang kepadaku. Ya kan? Dia akan memberi kelegaan. Jadi kalau kita nggak haus akan Tuhan itu, ya, itu kita nggak bisa datang kepada Dia. Ini juga ada ikatan daripada yang namanya cinta segitiga. Tuhan mau, dunia mau. Ya, jadi datang kepada Tuhan itu males gitu loh. Karena nggak haus sih sebenarnya. Ini sulit sekali gitu ya. Oke? Nah, jadi sharing firmannya udah selesai. Jadi kesimpulannya daripada pernikahan Kana ini, itu Tuhan memberikan materialnya gadis bijak minyak itu. Ya, yaitu ada kejadian mujizat yang kadang kita kirain itu kita remehkan, cuman rema doang, cuman pewahyuan gitu ya. Padahal itu di mata Tuhan itu mujizat yang besar. Tuhan ngomong extremely penting banget. Bahkan Dia sediakan anggur yang terbaik sampai pada usainya pernikahan itu. Tidak ada KW2. Begitu ya. Nah, jadi nyambung kan dengan gadis bijak. Sekarang kita sudah tahu gambaran sedikit mengenai barter kepada penjual minyak. Ya. Oke, nah sudah selesai ya, teman-teman. Kita tundukkan kepala ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman ini. Terima kasih Kau sudah sampaikan rema-rema pewahyuan Tuhan akan rahasia firman-Mu ini Tuhan. Tanpa Engkau yang membuka Tuhan, itu mustahil kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan ternyata rema firman, pembukaan wahyu itu adalah mujizat yang luar biasa Tuhan. Dan bahkan pernikahan ini pun Engkau bilang extremely. Sangat-sangat ekstrim Tuhan. Dan Engkau mengingininya kami dengan cemburu ya Tuhan Yesus. Engkau katakan jelas di pernikahan di Kana ini Tuhan.
Dan Tuhan Yesus adalah kehendak-Mu Tuhan. Air itu memenuhi tempayan. Memenuhi tempayan yang adalah kami Tuhan Yesus. Tetapi kami kadang nggak tahu Tuhan. Ada area-area kering yang kami belum buka. Supaya aliran air Roh Kudus itu masuk Tuhan Yesus. Kami tidak sadar, kami tidak tahu. Bahkan kami kira itu kebenaran kami. Kebenaran-Mu Tuhan. Ternyata itu kebenaran kami. Dan kami sangat mapan, sangat bertahan kepada prinsip hidup yang salah itu Tuhan. Bahkan kami sombong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sekarang dari mulut kami katakan kami membuka hati kami. Kami membuka area kehidupan kami yang kering, yang belum teraliri aliran air hidup. Kami buka semuanya. Kami buka, baik yang kami tahu, baik kami yang tidak tahu kami buka. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, sekarang kami sudah membuka area kehidupan kami yang kering. Engkau sekarang masuk penuhi kami seperti kehendak Tuhan Yesus. Masuk mengalirlah dengan deras sekarang. Penuhi tempayan kami Tuhan. Penuhi tempayan hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus. Alir terus. Yang deras. Yang deras. Yang deras. Kuasai semua aliran. Semua area kehidupan kami. Kami mau berikan kuasa kepadamu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus. Kami berikan kuasa setiap area dalam kehidupan kami kepadamu. Karena kami sebenarnya sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Kami tidak ada hak sejengkal pun atas hidup kami. Semua adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kami buka sekarang kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau siap, Engkau terus, jangan berhenti sampai penuh. Dan Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan, mujizat air menjadi anggur. Terjadi setiap hari, setiap saat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Jadi di setiap area kami mulai sekarang Engkau pulihkan Tuhan. Mujizat terjadi setiap hari, bahkan berkali-kali di dalam satu hari Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami didapati sebagai gadis bijak dan bukan gadis bodoh. Karena hari ini juga kami tahu bahwa barter itu telah terjadi. Kami sudah berikan area kering kematian kedagingan kami kepadamu. Dan barter itu terjadi, kami menerima kehidupan, aliran air, Roh Kudus, rema firman, anggur baru masuk terus menghidupi kami. Terjadi mulai sekarang. Kami adalah gadis bijak yang bahagia Tuhan. Dan kami tidak mempunyai cinta segitiga dengan dunia Tuhan. Cinta kami hanya satu. Kami katakan keluar dari mulut kami. Kami confess. Cinta kami, kasih kami hanya satu kepada Tuhan Yesus saja. Bukan yang lainnya. Dan kami ceraikan percintaan kami dengan dunia. Kami tidak mengingininya. Kami hanya terima order dan kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus saja. Melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam diri kita. Dari mulut kami sekarang kami katakan kami adakan perceraian, perpisahan dengan dunia, dengan roh-roh dunia, roh-roh iblis, semuanya. Dan semua area kehidupan kami sekarang tidak ada yang kering. Dan tidak ada kantong anggur lama di dalam diri kami sekarang. Roh Kudus membanjiri, memenuhi tempayan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemulihan sudah Kau berikan Tuhan kepada kami ya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus sudah memenuhi hidup kami. Tidak ada satu area pun yang kami tahan. Semua kami sudah berikan kepadamu, kepada Roh Kudus untuk menguasai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan untuk terima berkat. Terimalah berkat mujizat. Air menjadi anggur. Sekarang dan untuk selama-lamanya.
Bahkan terjadi berkali-kali setiap hari. Pemulihan yang mujizat, pemulihan yang spektakuler. Bahkan yang area kecil pun Tuhan ubahkan. Tuhan berikan mujizatnya. Untuk kami menjadi gadis-gadis bijaknya Tuhan Yesus. Yang memuliakan Tuhan Yesus. Sekarang diberikannya hanya karena kasih karunia, anugerah, dan kemurahan hatinya. Bapa memberikannya melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan itu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima mujizat air jadi anggur, sama-sama katakan amin.